Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengukuran kinerja dan menganalisis kinerja keuangan pada kasus analog device. Kelompok 8 ini terdiri dari Indri Wahyu Lestari NIM 028, Nabila Nova Brilian NIM 277, Riani Khairunisa Kumala, saya sendiri NIM 303, dan Yahya NIM 369. Pada kesempatan ini kami membahas materi mengenai pengukuran kinerja dan menganalisis kinerja keuangan. Kemudian kasusnya yaitu deskripsi kasus pada analog device. Kemudian analisis yaitu analisis dan evaluasi dari kasus tersebut. Kemudian yang terakhir membahas rekomendasi berdasarkan analisis kasus yang ada. Yang pertama yakni membahas materi mengenai pengukuran kinerja dan menganalisis kinerja keuangan. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan yang dicapai oleh seseorang maupun kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Namun, pengukuran kinerja ini sangat bergantung dengan indikator kinerja yang digunakan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang telah disepakati dan ditetapkan, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur, serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Tujuan pengukuran kinerja ini untuk menghasilkan data yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, manfaat pengukuran kinerja. Manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik menurut Yuwono itu ada beberapa. Yang pertama, menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan. Sehingga akan membawa perusahaan itu lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang yang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberikan kepuasan pelanggan. Yang kedua, memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai mata rantai pelanggan dan pemasok internal. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. Yang keempat, membuat tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. Dan yang kelima, membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi reward atas perilaku yang diharapkan tersebut. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan ini merupakan aktivitas untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Analisis memerlukan beberapa tolak ukur yang digunakan adalah rasio dan indeks yang menghubungkan dua data keuangan antara yang satu dengan yang lain. Manfaat penilaian kinerja keuangan. Manfaat penilaian kinerja keuangan dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk yang pertama yaitu mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara umum. Kemudian yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan promosi, transfer, dan pemberhentian. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan serta untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Dan yang kelima, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Selanjutnya, tahap-tahap menganalisis kinerja keuangan.
Penilaian kinerja setiap perusahaan pastinya berbeda-beda, karena itu tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankan. Ada 5 tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum. Yang pertama yaitu melakukan review terhadap data laporan keuangan. Nah, review di sini ini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu melakukan perhitungan. Nah, penerapan metode perhitungan di sini yaitu disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan, sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan. Yang ketiga, melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Nah, metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada 2, yaitu time series analysis dan cross-sectional approach. Nah, kemudian dari hasil kedua metode ini diharapkan nantinya akan dapat dibuat suatu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut apakah berada dalam kondisi sangat baik, normal, tidak baik, atau sangat tidak baik. Nah, kemudian yang keempat itu melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap ini, analisis melihat kinerja keuangan perusahaan yaitu setelah dilakukan ketiga tahap tersebut. Selanjutnya dilakukanlah penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh perbankan tersebut. Kemudian yang kelima, mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang telah ditemukan. Nah, pada tahap terakhir ini, setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi, maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini itu dapat terselesaikan. Berikutnya adalah deskripsi kasus dari Analog Device Incorporation. Perusahaan Analog Device Incorporation atau yang dikenal sebagai ADI merupakan pemimpin dari manufaktur rangkaian terpadu yang mengubah atau mengkonversi antara data analog dan data digital. Dari tahun 1981 hingga tahun 1996, perusahaan tersebut mengalami masa-masa pertumbuhan dan stagnansi, baik dalam mencatatkan keuntungan dan penjualan maupun saat mengalami kerugian. Untuk memenuhi kebutuhan dari pasar yang terus-menerus berubah, manajemen ADI memperkenalkan sejumlah peralatan yang mengimplementasikan perubahan. Salah satunya ialah Corporate Scorecard, yang dikenal sebagai praktik terbaik manajemen dari hasil survei yang dilakukan oleh Nolan Norton Group pada tahun 1991. Walaupun memperoleh penghargaan tersebut, manajemen ADI bertanya-tanya di tahun 1996 yang terkait dengan bagaimana mengubah scorecard tersebut agar sesuai dengan kebutuhan manajemen, terutama seberapa cepat untuk mengubahnya dan bagaimana memanfaatkannya guna memfokuskan perhatian manajemen pada masa depan. Pada tahun 2001, ADI masih terus memajukan state-of-the-art practice dalam menggunakan scorecard perusahaan untuk mengevaluasi kinerja. Fokus mereka pada awal tahun adalah penggunaan untuk mengkomunikasikan strategi, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan inisiatif pengurangan biaya. Scorecard pada perusahaan ADI didesain secara top-down oleh manajer, dengan tujuan menggunakan kombinasi antara analisis dan judgement berpengalaman. Misalnya, mempelajari kompetitor atau pesaing bisnis untuk menentukan praktik terbaik berbagai matriks. Kemudian, manajer melakukan penilaian mengenai relevansi standar dalam konteks keunikan bisnis ADI dan mengatur tujuan dari waktu ke waktu guna perbaikan. Terlepas dari kedua pendekatan tersebut, manajer membutuhkan karyawan yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan karena usaha manajemen hanya akan sia-sia apabila karyawan merasa tidak nyaman dan tertekan dalam proses pencapaian tujuan. Proses penentuan tujuan ini mengharuskan adanya kolaborasi lintas fungsi. Misalnya, manajer distribusi dan manajer penjualan bekerja sama untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai dengan tidak melebihi kompetisi masing-masing divisi. Masing-masing proses dalam perusahaan terhubung dengan proses lainnya, sehingga dibutuhkan interaksi yang baik dari tiap proses dan dapat mencapai tujuan dengan cara efektif. Ketiga,
Analisis dan evaluasi dari kasus. Perubahan industri yang dialami oleh ADI disebabkan oleh perkembangan teknologi dan pertumbuhan penggunaan teknologi internet yang pesat, serta mendorong pertumbuhan ADI. Perkembangan teknologi memicu terhadap pertumbuhan produk yang dihasilkan dan menyebabkan dinamika permintaan yang sulit untuk diprediksi dengan tepat. Peranan kelompok pengukuran dalam melaksanakan strategi perusahaan. 1. Perspektif keuangan. Hasil akhir yang ingin digapai oleh sebuah organisasi bisnis. Kedua, perspektif pelanggan. Tonggak penting untuk mencapai kejayaan dalam aspek keuangan. Yang ketiga, perspektif inovasi dan pembelajaran. Perspektif ini sebenarnya hendak berfokus pada pengembangan kapabilitas SDM, potensi kepemimpinan, dan kekuatan kultur organisasi untuk terus dimekarkan ke titik yang paling optimal. Ukuran keuangan merupakan hasil akhir yang ingin digapai oleh sebuah organisasi bisnis, sebab tanpa menghasilkan profit yang sustainable dan cash flow yang sehat, semua perspektif tergantung pada pengukuran keuangan yang menunjukkan implementasi dari strategi yang sudah direncanakan dan akan memberikan dorongan kepada ukuran non-keuangan tentang target yang harus dicapai dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah rekomendasi. Untuk scorecard dan sistem pengendalian dari manajemen Analog Device Incorporation sudah cukup baik dan sesuai dengan strategi yang terrealisasi pada hari pertama saat awal periode. Namun, ada beberapa hal yang perlu diteliti kembali, yaitu tentang pengukuran kinerja tambahan yang dimasukkan dalam scorecard, semisal tingkat kepuasan pelanggan hingga evaluasi hasil kerja karyawan. Untuk konsep kompensasi dari perusahaan Analog Device Incorporation, masih belum dapat disebut baik. Hal ini dikarenakan harga saham tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja manajemen, melainkan beberapa faktor lain dari eksternal seperti kondisi lingkungan industri, kondisi perekonomian negara, serta perubahan arah komunikasi di dunia. Namun, dalam konsep kompensasi Analog Device Incorporation, kompensasi di insentif karyawan didasarkan dengan pertumbuhan pendapatan yang ada di perusahaan, serta laba operasional yang tidak dipertimbangkan prinsip non-keuangan seperti yang tertera pada scorecard, sehingga perlu dilakukan estimasi kembali dalam menentukan poin-poin penting dalam scorecard untuk menentukan kompensasi insentif karyawan. Demikian presentasi dari kelompok 8. Atas kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.